bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu Dewan Guru yang hebat, yang sangat saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Buru, yang saya banggakan teman-teman guru hebat yang hari ini bisa bersama dengan saya untuk melakukan kegiatan aksi nyata saya, yaitu melakukan diseminasi budaya positif yang saya dapatkan selama kegiatan guru penggerak kurang lebih 2 bulan. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya meminta dengan hormat Ibu Kepala Sekolah untuk membuka acara diseminasi budaya positif ini. Untuk Ibu Kepala Sekolah, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali arahan saya dalam pagbibigan ini, saya meminta kepada Bapak Ibu, marilah bersama-sama untuk mendukung organisasi atau kegiatan pelatihan nanti untuk kita mengembangkan para peserta didik. Jadi waktu semua lebih kita dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sepatah kata yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu Guru, Dewan Guru yang sangat saya hormati dan luar biasa pada hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Bapak Ibu sediakan untuk saya dalam kelas ini, dalam ruangan ini, untuk kita berbagi materi budaya positif. Bapak Ibu, kita dalam keadaan santai ya. Saya harap semuanya senang pada hari ini dalam kegiatan ini.
supaya jangan menjadi beban, kita sama-sama menerima materi ini dengan hati senang. Untuk itu sebelum kita masuk dengan materinya, mari sama-sama kita gerakan badan kita, buang segala kejenuhan yang ada dalam pikiran kita dengan senam. Ya, kita akan melakukan senam ice breaking dreamer jungkok. Ya, Bapak Ibu, boleh kita senam bersama. Saya persilakan untuk berdiri sejenak. Baik. We are sleeping, we're happy, can't you believe it? We are sleeping, we're happy, can't you believe it? We are sleeping, we're happy, can't we believe it? We are the champions, we're happy, can't we believe it? We are the champions, we're happy, can't we believe it? Wanti, Wanti, Wanti. We are dreaming, make it happy, can't we believe it? Oke, tepuk tangan dulu untuk Katan semua. Ya, terima kasih atas ice breaking yang Bapak Ibu lakukan. Semangat ya Bapak Ibu menjelang siang ini. Baik. Ya, sebelum saya mau presentasi, ada satu pantun untuk Bapak Ibu. Duduk santai di tengah malam. Cakep. Duduk santai di tengah taman. Lihat gadis sedang berkeluyuran. Selamat siang, wahai teman guru. Semoga harimu penuh keberuntungan. Amin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Ya, Bapak Ibu, kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu wujud dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah definisi dari budaya positif. Oke, baik. Nah, konsep inti dari budaya positif. Apa saja yang ada di dalam budaya positif? Yang pertama, kita akan konsep intinya itu mengandung
makna tentang perubahan paradigma murid. Yang kedua, disiplin positif itu sendiri. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, jadi itu adalah 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma. Nah, yang dimaksud dengan perubahan paradigma di sini Bapak Ibu Guru, yaitu untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak, akan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi profil pelajar Pancasila sendiri adalah wujud dari pelajar yang sesuai dengan Merdeka Belajar, yaitu ada beberapa item. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan 4, kreatif. Nah, ini adalah wujud dari profil pelajar Pancasila yang ada di dalam kurikulum Merdeka Belajar dan yang sama-sama kita inginkan. Ya, sebagai seorang guru, kita mengharapkan murid kita itu yang seperti ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua tadi, penerapan disiplin positif. Bagaimana caranya kita menerapkan budaya disiplin positif? Nah, pendekatan tanpa kekerasan. Kita melakukan pendekatan no kekerasan atau tanpa kekerasan. Nah, maksudnya di sini adalah secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri murid tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Jadi, dimulai dengan menerapkan budaya positif, tanpa harus ada hukuman, tanpa harus ada hadiah. Nah, bagaimana caranya nih? Bagaimana kalau mau menerapkan budaya positif tanpa hukuman, tanpa hadiah? Nah, pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak atau peserta didik secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid. Pendekatan disiplin positif menitikberatkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Ini adalah penerapan disiplin positif. Jadi, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan lewat budaya positif dari diri kita, kemudian lingkungan, sehingga tanpa kekerasan, tanpa hadiah, anak bisa membentuk pribadi yang positif dari diri anak sendiri. Nah, terkait nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan dalam diri anak, nah kita harus tahu dulu apa itu nilai-nilai kebajikan. Secara universal, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini termuat di dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu tadi sudah di sebelahnya ya, itu beriman bertakwa, ini profil pelajar Pancasilanya. Kemudian sikap murid yang kita harapkan daripada profil belajar Pancasila ini dari nilai-nilai kebajikan adalah murid yang mampu bertoleransi, memiliki rasa hormat, memiliki integritas. Siswa itu harus mandiri, kemudian dia mampu menghargai, antusias, dia memiliki rasa empati, dia memiliki rasa keingintahuan,
dia memiliki kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan dia bisa berkomitmen. Nah, ini yang diharapkan dari nilai-nilai kebajikan yang ada, yang kita harapkan dari diri siswa yang dia tampilkan lewat sikap perilaku dia sehari-hari. Nah, terkait dengan perilaku siswa berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi, tetapi yang kita temui di lapangan bahwa tidak semua siswa itu mampu berperilaku positif, ya. Banyak di sekolah kasus-kasus banyak itu, yaitu sifat yang ditampilkan, perilaku yang ditampilkan oleh siswa itu tidak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Banyak kasus-kasus yang dibuat oleh siswa. Nah, kita perlu melakukan sebuah refleksi atau melakukan identifikasi. Nah, ternyata bahwa kenapa perilaku siswa tadi menjadi condong menyimpang dari nilai profil pelajar Pancasila, ternyata ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama, di dalam teori 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama itu bertahan hidup, kemudian kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima penguasaan. Nah, jadi kita akan kaji apakah 5 kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi dalam diri anak atau belum. Jadi kalau misalnya 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, saya yakin dan percaya bahwa anak-anak yang ada di sekolah kita ini akan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Jadi kenapa? Sehingga perilaku mereka menjadi menyimpang. Ada saja perilaku mereka yang ingin mendapatkan perhatian kita. Nah, ini pasti terkait dengan salah satu atau 2 atau bahkan 3 dari kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu, halo, halo, hai. Iya, Bapak Ibu. Oke, yang pertama, bertahan hidup. Di situ Pak Acang bisa? Apa itu kebutuhan bertahan hidup? Seperti apa Pak Acang? Ya. Ya. Jadi, anak punya makanan sudah tercukupi atau belum nih? Dari sekolah, dari rumah tadi ke sekolah dia sudah makan atau belum? Nah, kita harus tahu dulu dia lapar atau dia kenyang nih. Karena perilaku dia akan terlihat dari situ. Kalau dia lapar, pasti dia akan malas belajar karena perut sakit. Nah, ini kita harus identifikasi. Kemudian, rasa diterima. Kasih sayang ya, kasih sayang. Yang kedua, kasih sayang. Ibu Vera bisa? Yang nomor 2, kasih sayang. Apa yang dibutuhkan? Nomor 2 tuh, coba. Nomor 2 itu kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, perhatikan, dimanja, dan disayangi. Apakah ini didapatkan atau tidak dari orang tua, dari keluarga? Nah, ini akan mempengaruhi perilaku dia di sekolah. Jadi kalau dia nakal, dia bandel, dia cari perhatian, berarti ada kebutuhan ini yang tidak terpenuhi. Ya, berarti kalau dia tidak terpenuhi kebutuhan ini, dia akan menyimpang, maksudnya gitu. Jadi kasih sayang nih, rasa diterima, dia diterima oleh keluarga, dia diterima oleh kelompoknya atau tidak. Kemudian dia diperdulikan oleh orang tuanya atau tidak. Nah, kalau kebutuhan ini dia tidak terpenuhi, maka dia akan menyimpang perilakunya. Pasti dia akan terlihat oleh sikap dia sehari-hari ketika di sekolah. Yang ketiga adalah kebebasan. Nah, kebutuhan dari kebebasan ini yaitu anak memiliki harga diri. Dan ini bukan untuk anak saja ya, kita semua manusia, termasuk kita orang dewasa. Perasaan kita akan sama dengan perasaan anak. Apa yang kita butuhkan, anak pun demikian. Jadi kalau kita mau melihat anak, berarti lihat juga dari sisi kita. Harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, kemudian dia mampu berprestasi, diakui atau tidak. Jadi ini, kadang-kadang anak ingin seperti itu tapi tidak tersalurkan, makanya dia menyimpang, perilakunya akan lari dari profil pelajar Pancasila. Yang keempat, kesenangan. Nah, kesenangan di sini, anak itu harus mandiri, kemudian dia memilih pilihan. Terserah, dia mau yang bagaimana, itu kesenangan dia.
mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian penguasaan kelima yaitu bermain, humor, antusiasme, dan dia bisa tertawa dengan bebas tanpa ada tekanan atau apapun dari orang lain. Nah, ini yang disebut dengan 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu terjadi pada anak maupun terjadi kepada diri kita sebagai seorang dewasa atau seorang guru. Nah, bagaimana sehingga nilai-nilai kebajikan tadi bisa ada dalam diri siswa atau diri murid atau diri peserta didik? Nah, di sini kita perlu sebagai seorang guru kita memberikan yang namanya motivasi. Ya, jadi ada motivasi. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ibu Dian, coba motivasi intrinsik. Ya, kita memberikan contoh, lalu kita bersifat sebagai pemantau dan manajer. Nah, ini akan perlahan-lahan, insya Allah budaya positif dalam lingkungan kita mulai berubah. Ya, karena kalau kita terapkan dengan hukuman, anak itu akan kebal. Karena dia tidak rasa sakit lagi, karena setiap hari dia sudah sering diberikan hukuman. Nah, untuk itu, di dalam guru penggerak saya diajarkan untuk bagaimana membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Ya, saya sudah membuat, alhamdulillah saya sudah membuat di beberapa kelas yang saya mengajar, bahkan sampai sudah di tingkat keyakinan kelas. Alhamdulillah, setiap saya mengajar saya mendapatkan hasil yang sudah memuaskan. Mereka biar jauh-jauh dari sana, mereka sudah lari, sudah masuk di kelas, dan ini sudah saya dapatkan sudah mulai sedikit berubah ya. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi keyakinan lebih abstrak dari peraturan, lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas merupakan suatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. 5. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas. Kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi bedanya dengan peraturan, keyakinan kelas ini berdasarkan kesepakatan kelas. Nah, ini dibuat berdasarkan kesepakatan antara murid dengan gurunya. Kalau peraturan kan datangnya searah dari guru saja. Siswa dilarang terlambat atau harus itu berarti peraturan. Jatuhnya nanti kalau siswa tidak datang tepat waktu berarti kita akan memberi hukuman. Tapi kalau kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas, kita sama-sama nih berembuk. Nah, kasih mereka sendiri ya bagaimana. Kamu mau yang kayak gimana? Sekolah ini menjadi bagus nih, kelas kita jadi bagus nih. Apa yang kamu inginkan? Jadi anak sendiri yang dia punya rasa ingin. Dia ingin seperti apa gitu. Oke, gimana? Nah, di sini langkah-langkah dari strategi 3 restitusi. Tadi ada kalimat restitusi di situ, yaitu perbaikan kesalahan murid. Jadi ketika murid tadi membuat kesalahan, kita tidak boleh langsung menghukum dia, tetapi kita melakukan restitusi. Apa itu restitusi? Perbaikan kesalahan. Nah, ini ada tahapannya disebut dengan segitiga restitusi. Yang pertama di situ validasi tindakan yang salah. Apa sih? Kita validasi dulu. Tindakan tadi dia apa? Sikap dia. Kemudian menstabilkan identitas. Mengingatkan dia lagi siapa dia. Kemudian menanyakan tentang keyakinan kelas yang sudah terbentuk di kelas. Jadi untuk validasi tindakan yang salah ini, dia punya contohnya itu yang kita terapkan pada mereka itu seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi tanyakan dulu kenapa dia terlambat nih, kenapa kamu terlambat, ya seperti itu. Pasti alasannya apa. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
sebenarnya kamu punya mau apa? Tadi kamu kenapa sampai bisa terlambat? Nah, ini kita tanyakan. Kemudian menstabilkan identitas. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita memberi dukungan kepada mereka dengan cara bahwa mereka bukan orang pertama yang berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah kok. Waktu ibu sekolah atau sampai saat ini pun ibu masih terlambat. Jadi kita kasihkan mereka seperti itu dulu. Kemudian kamu bukan satu-satunya orang yang terlambat, ya. Semua orang terlambat. Tapi kuatkan mereka dengan kenapa alasan kamu terlambat, ya. Jadi tidak langsung dimarah gitu, tapi ditanyakan dulu. Lanjut Ibu Ima. Oke, baik Bapak Ibu. Habis, ya. Itu saja yang materi yang saya sampaikan terkait dengan budaya positif, terkait dengan kegiatan aksi nyata saya, ya diseminasi budaya positif. Ada waktu kita berbagi. Tadi Pak Fatri bilang sampai jam berapa? 12 kah? Jangan sampai ya, ya Bapak Ibu yang mau sharing, mau kita sharing, boleh. Atau ada keluhan yang ada di benaknya atau yang di unek-uneknya tentang siswa kita, ya tidak masalah. Kita cari solusinya di sini sama-sama sehingga akan terlihat bagaimana supaya kita mencari solusi sama-sama masalah yang ada terjadi di sekolah kita. Saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu bagaimana untuk bisa mencurahkan segala keluh kesahnya, boleh kita berbagi di sini. Saya persilakan. Masih semangat Bapak Ibu? Hai. Halo. Hai. Bapak Ibu, ada hidangan yang ada di depan itu. Boleh dicicipi Bapak Ibu? Ya, boleh. Terima kasih. Boleh. Ya, boleh silakan. Ya, Ibu lah ada ya. Ya. Ya, boleh. Ya, sambil Bapak Ibu menikmati hidangan, bisa kita berbagi di sini. Ya, boleh, ini ngobrol santai saja. Ini yang dimaksud dengan kebutuhan hidup. Ya, benar. Salah satu kebutuhan dasar yaitu kebutuhan akan makanan, pakaian, rumah. Itu ada di ekonomi juga, deh. Ada guru ekonomi di sini. Yang namanya kebutuhan itu dia berada di semua bidang studi. Oh iya. Tanya guru yang kebutuhannya tadi pokok makanan itu kan identik dengan guru ekonomi. Saya dengar guru ekonomi. Ya baik Bapak Ibu, coba Ima yang slide pertama tadi. Apa kita mau ice breaking lagi? Biar semangat. Tapi makan dulu, makan. Tidak ada pertanyaan kah Bapak Ibu? Atau mau di-sharing saja ada apa yang dirasakan, keluhannya di kelas? Ada? Boleh silakan. Tes. Terakhir sekali. Yang tergerak, bergerak, menggerakkan juga. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, itu. Tes. Itu sangat betul. Kurang aku? Itu. Iya, pemberian hukuman.
Kenapa mikirnya? Iya, saya jadi. Bunda dekat-dekat sini kalau saya lihat. Yang di mana? Setelah ini apa sebelum? Ah, ya. Ini kasus siswa tidak memakai topi. Bisa kasus semua kasus. Katong bisa bikin seperti ini. Ya. Ada lima kah? Iya, 5 posisi kontrol. Yang saya mau tanya. Iya. Terkait dengan 5 kalau dengan pemberian hukuman yang kita lihat di lapangan mungkin lebih bagus dibanding kita sebagai teman. Kalau di sini posisi kita di sini ya saya bicarakan di sini. Jadi kalau pemberian hukum tadi itu tidak bagus. Iya. Di sini malah berhasil. Bahkan tidak mungkin kita tidak selesai. Mungkin dari 10 mungkin 1 saja yang bisa jadi teman. Tapi kebanyakan yang kita tahu hukum. Iya. Ada yang bisa bantu saya menjawab? Iya. Bisa tadi. Ambil yang di sana tuh. Iya. Terus siapa apa bisa itu? Tes. Tapi kalau 5 poin yang terapkan paling bagus teman. Kenapa? Kalau dengan teman itu siswa tadi dia merasa kasih sayang, ya. Dia merasa diberikan. Tapi kalau kita menganggap teman hukum, teman bendera atau yang lain, itu kan karakternya kemudian berubah. Karena dia menambah. Kalau saya yang kita bahas kontrol teman karena lama-lama kalau siswa siswa ini kalau kita ambil dengan perlahan-lahan mereka juga senang. Tapi kalau kita ambil kasar mereka senang. Dan kita berbicara tentang proses orang. Jadi alangkah baiknya kita terapkan teman. Lalu meneja. Ya, ini tingkat tertinggi tuh manajer, guru profesional. Iya. Iya. Ada pertanyaan di situ. Dari pertanyaannya sesuai dengan lingkungan yang ada di situ. Supaya siswa tadi dia sesuaikan dengan pertanyaan yang diungkapkan oleh guru. Gitu. Mungkin kita perbaiki bahasa-bahasa yang Tes. bola kita. Tes. Tes. Tes 1. Pak yang cek. Membuat rasa bersalah. Harus berapa kali lagi Bapak guru atau Bapak bilang topi setiap Senin harus dipakai atau Bapak kecewa dengan kamu. Tes. Ini rasa bersalah
guru dengan tipe pembuat rasa bersalah. Ini kan posisi kita sebagai guru, di mana kontrol kita yang kita lakukan untuk murid kita. Ya, untuk rasa bersalah, harus berapa kali lagi Bapak bilang, setiap ibu merasa kecewa. Jadi kalimat-kalimat yang supaya dia bisa terima, ya. Bahasa yang tadi teman kasih sayang tinggi. Berarti siswa tadi dia terpanggil dan dia merasa bahwa dia ini kesalahan yang sudah buat. Jadi nanti ke depan mungkin atau arahkan dia seperti apa supaya dia bisa berubah apa yang Katong lakukan, apa yang Katong lakukan kepada dia, pasti dia rubah. Dan iya, jadi hal-hal yang perlu Katong sampaikan kepada siswa itu supaya siswa itu dia merasa bahwa Katong itu peduli terhadap apa yang dia lakukan. Tapi kalau Katong ancam dia, sanksi dia yang berat, ya tidak mungkin dia akan peduli, ya, dia mungkin lebih kasar lagi. Lalu yang terakhir, Nah Ibu, yang manajer yang terakhir. manajer yang terakhir, Penghukum. jelaskan. Iya, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Iya, pemantau. Coba Ibu Ima balik yang di slide yang sebelum. Nah, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Manajer yang paling terakhir. Ya, itu tingkat fungsi kontrol yang seharusnya kita jalankan sebagai seorang guru. Tapi mau sampai di manajer itu sangat susah karena kita sudah terbiasa dengan menghukum. Karena kita pun diri ini sudah budaya yang selama ini kita terapkan ketika anak membuat kesalahan, yaitu kita memberi hukuman. Iya, begini Bu. Artinya kan ini dengan profil belajar Pancasila. Iya. Jadi Katong kan bisa rubah, ya. Bisa hukuman tadi berupa apa? Mungkin Katong ini dong, ya. Kalau hukuman yang ringan-ringan ya iya saja, ya. Jadi Katong mungkin Katong merubah saja dengan adanya profil belajar Pancasila ini, yang 5 kontrol yang diterapkan itu seperti itu. Jadi tingkat manajer itu tingkat yang terakhir. Jadi maksudnya cara yang Katong gunakan kepada siswa itu agar siswa itu dia lebih senang, lebih apa dengan Katong itu, makanya tadi dengan bahasa-bahasa tadi Katong berubah, Katong punya cara sampaikan kepada anak. Ya, mungkin itu saja, mungkin tambahan dari teman-teman lain. Oh iya. Ada mau menambahkan? Ada. Baik. Kita sharing saja ya. Cek. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin lebih meminta solusi dalam hal ini karena sudah ada penerapan 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Tadi juga sudah ditambahkan oleh Ibu Kepala Sekolah. Di sini saya mau menyampaikan tentang siswa. Jadi minta solusi dari Ibu sebagai guru penggerak dalam profil belajar Pancasila. Di sini setahu saya dengan teman-teman juga, siswa ini kan dia terdiri dari siswa ini kan beragam. Ada siswa ketika yang ditegur dengan suara kasar, ada yang dia ikuti. Kemudian ada siswa yang ketika dia dikasari, dia semakin dikasari semakin melawan. Kemudian ada siswa juga yang ketika dinasihati secara lembut itu diikuti. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira solusinya seperti apa sehingga kita bisa mengatasi persoalan siswa seperti ini? Karena yang saya lihat, saya mungkin baru di SMA 5, tapi yang saya lihat semakin semakin fungsi kontrol dari guru itu semakin banyak, tapi kadangkala
Ketika kita masuk di dalam kelas itu tidak menemukan siswa. Kemudian yang kedua, ada siswa misalkan jumlahnya 10 orang. Yang kita dapat di dalam kelas hanya 3 orang. Kira-kira solusinya seperti apa sehingga hal ini bisa teratasi dengan baik? Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas saran, masukan, pertanyaan yang telah disampaikan. Di sini kita berbagi ya, kita berbagi sesuai yang saya dapatkan. Kemudian masalah yang Bapak Ibu temui di dalam keseharian Bapak Ibu selama proses KBM berlangsung. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk setiap kasus yang dilakukan oleh murid, oleh siswa kita, ini nanti kita lihat bagi ya, kita berbagi sesuai yang saya dapatkan. Kemudian masalah yang Bapak Ibu temui di dalam keseharian Bapak Ibu selama proses KBM berlangsung. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk setiap kasus yang dilakukan oleh murid, oleh siswa kita, ini nanti kita lihat. Nanti kita lihat kasus yang dibuat siswa ini terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar di kelas atau kasus yang dia lakukan yaitu ketika dia ada di lingkungan sekolah. Jadi perbedaan ada tahapan identifikasi sampai penyelesaian kasus itu ada dia punya langkah yang berbeda ya. Jadi kalau terkait dengan yang tadi disampaikan oleh kita mulai dulu dari Ibu Ama tadi ya. Ibu Ama tadi mengklarifikasi bahwa di sekolah ini lebih identik dengan guru sebagai harus menjadi seorang penghukum ya. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi untuk kalau kita lihat, saya juga baru di sini ya Bapak Ibu, saya juga baru 2 tahun di sini, tapi saya sudah bisa melihat karakter daripada murid yang ada di sini. Saya bisa membaca bahwa memang ini kita bisa ambil analisa bahwa yang tadi siswa perilaku dari awal saya sudah bilang, perilaku yang ditampilkan oleh siswa ini terkait dengan, kalau saya belajar ya, ini terkait dengan 5 kebutuhan dasar pada dirinya yang tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar yang ada dalam diri siswa ini dia dapatkan bukan dari tingkat SMA, tapi dia dapatkan sejak dalam ada kandungan seorang ibu, itu dia sudah dapatkan. Lalu dia mulai dari tingkat SD, TK, sampai dia ada di SMA. Nah, imbasnya kita yang ada di sekolah SMA ini adalah tingkat tertinggi dari sekolah menengah ya, mulai dari tingkat terendah sampai SMP sampai SMA. Berarti kalau kita analisa anak-anak ini dari ketika dia sekolah SD, SMP, bahwa perilaku mereka ini sudah terakumulasi. Nah, sehingga mereka punya sifat karakter perilaku nakal, terus tidak bisa mandiri, tidak disiplin, ini sudah terakumulasi. Sehingga yang ada di kita yang tingkat SMA ini, kita menjadi suatu beban. Nah, karena dari SD, SMP tidak ada fungsi kontrol guru yang saya bisa katakan demikian, karena anak ini melalui tahap-tahap ini. Nah, jadi sudah terakumulasi disiplin yang sudah sangat tinggi, mereka tidak ada dalam diri mereka. Jadi dia punya identitas tersembunyi. Kebajikan anak itu sesuai dengan kodrat yang dimiliki, harusnya kan dia punya bakat, minat, talenta. Dalam dirinya itu tidak tereksplorasi dengan baik waktu SD, SMP. Saya bisa katakan demikian. Jadi kalau ini terpenuhi dari dia masih SD, SMP, saya rasa tidak semua siswa yang ada di sekolah kita ini dengan disiplin yang buruk, tidak ada. Kita bisa lihat siswa-siswa yang bagus, kan? Kita masih mendapatkan siswa-siswa yang bagus. Nah, kenapa sampai ada siswa yang bagus tapi ada siswa yang disiplin kurang? Nah, ini berarti terkait dengan 5 kebutuhan dasar
murid tersebut yang tidak terpenuhi. Baik dari dia punya kebutuhan hidup, penguasaan, kebebasan, rasa diterima, ini tidak terpenuhi. Sehingga karakter anak tadi menyimpang dari profil belajar manusia. Nah, kita tugas guru kita sebagai guru yang saya pelajari yaitu bagaimana kita memotivasi diri kita sebelum memotivasi diri orang, ya, seperti itu yang saya dapat. Jadi budaya positif, budaya disiplin positif ini kita mulai dari diri kita, insya Allah baru kita mulai bagikan ke orang lain. Tapi kalau misalnya dari diri kita saja masih yang belum, berarti otomatis kita tidak bisa menggerakkan ke orang lain. Ini kita sebagai seorang dewasa, ya. Tapi kalau terkait dengan murid tadi, masalah dia punya disiplin yang masih kurang, ya, kasus-kasus yang dibuat, berarti saya menganalisa bahwa ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, kemudian dari ibu kepala sekolah tadi, ini terkait hukumannya, Ibu Ama. Nah, terkait hukuman, kalau saya pelajari, akibat ada. Setiap fungsi kontrol dari guru ini memiliki akibat, ya. Kalau dia memakai cara penghukum, anak tadi akan menjadi pemberontak. Karena anak tadi ketika dia diberi hukuman fisik maupun verbal dari kata-kata, misalnya kita bilang dasar nono buta huruf, ini akan membekas dalam diri anak. Anak menjadi terpuruk. Sehingga dia ketika akan mengeksplor dia punya kemampuan, dia malas. Dia bilang, guru tidak memiliki kepercayaan diri untuk dia. Sesedikit ketika dia buat salah langsung, kayak gitu. Berarti anak mau apa-apa, anak takut. Gitu. Jadi itu akan akibat yang kita terapkan guru sebagai penghukum. Nah, lama-lama dia akan menjadi memberontak. Paling dapat pukul saja. Jadi tidak ada, dia pun bakat minat itu tidak tersalurkan dengan baik. Tapi kalau kita mulai rubah pelan-pelan, insya Allah memang susah. Kita tanamkan budaya positif ini susah. Karena budaya yang ada juga kita sudah selama ini dengan cara penghukum. Jadi kalau kita mau melangkah ke arah sampai tingkat manajer memang butuh tenaga ekstra, Ibu Ama. Tapi insya Allah apapun itu pasti kita bisa lakukan. Yang penting niat kita insya Allah, ya, untuk anak-anak kita yang lebih baik. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini anak akan secara psikologis anak menjadi bersalah terus. Kalau kita selalu kamu tidak kasihan ibu, berarti yang timbul dari diri anak itu dia akan memiliki rasa kayak bersalah. Kita pun ini bikin, kita pun ternyata, jadi anak akan merasa bersalah terus dia bikin kita pun ibu tadi suka kecewa, dia akan pikiran itu jadi beban untuk dia. Lalu kemudian teman bagus, tetapi dia punya nilai negatif dari teman di sini, anak menjadi ketergantungan. Jadi anak tadi karena terbiasa diberi support dengan kata-kata teman, anak kalau tidak dibuat lagi seperti itu, anak menjadi ketergantungan kepada gurunya. Ini anak yang ini fungsi kontrol guru sebagai teman. Jadi kalau kita kasih teman-teman terus yang sifat kita begitu-begitu, jadi anak tergantung nih kepada katong. Nah, yang paling bagus nih pemantau. Karena ada konsekuensi di sini ketika anak berbuat salah, ada konsekuensi yang katong sudah bangun dengan dia sehingga dia sudah tahu arah persis bahwa yang kita bikin tadi salah, simbolnya kayak begini. Nah, sebaiknya manajer kita sama-sama masuk ke manajer ini sedikit tingkat yang lebih tinggi ekstra, tapi insya Allah kita bisa mampu untuk melewati ini semua. Lalu terkait dengan apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Dian tadi bahwa setiap karakter anak itu berbeda. Ini terkait dengan kebutuhan atau kebutuhan belajar, ya, kebutuhan belajar daripada murid. Kriteria belajar murid, gaya belajar yang diinginkan, ya, kemauan dia mau cara belajar seperti apa. Nah, ini terkait dengan tugas kita sebagai guru, bagaimana caranya sebelum kita masuk untuk memulai suatu pelajaran, kita harus tahu dulu karakteristik dari setiap siswa. Apa yang dia butuhkan. Karena setiap siswa punya cara belajar itu beda-beda. Ada dia pintar ketika dia mendengar langsung dia bisa membuat masalah, tapi ada juga lewat pendengaran, ada juga yang lewat tulisan, dia tidak bisa sampaikan. Nah, sebagai seorang guru, kita harus lihat dulu kebutuhan anak. Apakah dia punya maunya yang mana? Berarti kita harus sentuh satu-satu.
Tapi kalau kita lupa untuk menjadikan suatu pembelajaran itu bermakna untuk anak tersebut, maka pelajaran akan gagal. Karena katong sing tahu dia punya kebutuhan apa. Karena setiap anak memiliki kriteria dan kebutuhan anak yang berbeda-beda. Waalaikumsalam. Ya, kita sharing saja ya Ibu Dian. Jadi Bapak Ibu di sini juga ini yang saya dapatkan selama kegiatan. Jadi bukan saya menggurui di sini, kita sama-sama berbagi. Ya, saya rasa demikian Bapak Ibu. Kalau misalnya masih ada yang mengganjal, kita bisa sharing di luar ruangan ini untuk bagaimana kita berbagi. Demikian dari saya. Semoga hari ini bermanfaat untuk kita. Untuk itu saya meminta Pak Acang untuk memadu kita dalam doa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.